Karena banyaknya penyimpangan, banyaknya pertikaian, banyaknya kekufuran, banyaknya permusuhan antar kabilah dari 12 kabilah itu. Jadi susah untuk disatukan. Ya. Belum lagi kemudian mereka berani kepada para nabi. Makanya Bani Israel itu dikenal sebagai pembunuh para nabi. Pokoknya datang nabi saja tidak cocok dengan hawa nafsunya, dibunuh tuh. Itu diantara perangainya orang-orang Yahudi Bani Israel itu. Pokoknya tidak cocok saja nabi, bunuh. Sampai satu hari itu ada 70 nabi dibantai mereka. Sehingga sulit untuk disatukan. Sangat sulit untuk disatukan. Dari situlah kemudian mereka pun meminta supaya nabi yang terakhir yang memimpin mereka namanya Samuel meminta kepada mereka, kami tidak mau dipimpin para nabi, tapi kami mau dipimpin seorang raja. Karena ketika itu banyak pertikaian, permusuhan sehingga melemahkan Bani Israel dan mereka diserang oleh kaum dari luar, oleh tentara Jalut. Ya. Karena mereka kemudian dijajah oleh orang luar sehingga mereka bercerai-berai. Akhirnya mereka minta kepada Nabi Samuel untuk diangkat seorang raja yang kuat bisa mengalahkan Jalut. Samuel pun kemudian memberikan solusi kepada mereka bahwa ada anak muda tapi miskin namanya Tolut. Mau kalian jadi saya tunjuk Tolut? Mereka nggak mau karena Tolut orang miskin. Kami loh orang banyak orang kaya, kenapa mesti dia katanya. Tetapi kata Nabi Samuel, walaupun demikian Tolut itu dilebihkan kemampuan, pengetahuan dan juga fisik. Kemudian akhirnya malaikat pun yang tabut yang tadinya diambil oleh Jalut diambil lagi oleh malaikat, kemudian diserahkan kepada Tolut. Dari situlah Bani Israel setelah mengetahui tabut ada di tangan Tolut, baru mereka mengakui Tolut sebagai raja mereka. Karena mereka meyakini kalau tabut berada di tengah-tengah mereka, setiap peperangan menang. Tabut itu kotak yang dulu Musa diletakkan di situ, dihanyutkan. Lah itu tabut namanya. Kotak itu berisi tongkatnya Nabi Musa, bajunya Nabi Musa, peninggalan Nabi Harun ada di kotak itu. Dan mereka yakini siapapun yang berperang membawa kotak itu menang. Lah Tolut sekarang punya kotak itu yang tadinya direbut Jalut, diambil malaikat, diserahkan ke Tolut. Akhirnya mulailah mereka berjihad bersama Tolut melawan Jalut. Ya. Dibawalah pasukan besar, ribuan. Tapi kemudian diuji ketika melewati sungai, jangan minum banyak-banyak, malah minum banyak-banyak. Rupanya yang tersisa dari pasukan itu cuma 314 orang. Lah di antara pasukan itu ada yang paling muda namanya Daud. Perang di zaman itu kan tidak langsung perang, ada sistem mubarozah namanya, sistem adu tanding. Mana jagoanmu? Ini jagoan gua. Rupanya Jalut sendiri jagoannya, menantang tentara Tolut. Tidak ada yang berani melawan Jalut. Siapa yang berani melawan Jalut? Ya, pegulat hebat, pembunuh, takutlah tentaranya Tolut. Akhirnya Tolut mengiming-imingi siapa yang bisa mengalahkan Jalut, dia akan menikah dengan putriku dan akan mewarisi tahtaku. Tidak ada juga yang mau. Ya, buat apa menikahi putrinya, kemudian mewarisi tahtanya kalau harus mati pula di tangan Jalut? Kalau mati kapan nikahnya? Mati lawan Jalut. Ya. Tapi Nabi Daud ini memang sudah Allah takdirkan, yang paling kecil, yang paling muda dia berani. Karena Daud itu diberikan keahlian suka melempar ketepel serigala yang hendak memangsa kambing-kambingnya dan selalu tepat dan mati. Jadi dia pelempar batu. Sekali dilempar batu saja kena kepalanya, matilah si Jalut itu. Akhirnya bertakbir tentara Tolut dan bisa mengalahkan tentara Jalut. Ya. Sejak itulah kemudian Tolut, Nabi Daud menikah dengan salah satu putri Tolut. Lah karena Daud semakin dikenal oleh masyarakat, Tolut ini hasad, berusaha ingin membunuh Nabi Daud gitu ya. Jangan sampai kemudian diserobot kekuasaannya kan itu. Karena kalau orang berkuasa untuk jatuh itu sulit ikhwan. Sangat sulit. Orang kalau sudah berkuasa kemudian diberhentikan kekuasaannya udah bisa. Harus ada 7 periode, 8 periode lagi ke depannya kan itu. Kalau bisa kan itu. Karena namanya sebuah kekuasaan itu sebuah kehausan. Haus orang itu kalau
Jabatan itu mah fitnah. Sama dengan harta juga fitnah. Sudah dapat yang diinginkan, pengen lagi hartanya. Sudah dapat dengan pengen lagi, terus seperti itu. Jabatan juga seperti itu. Kalau bisa jangan dihentikan sampai mati. Lah Talut itu seperti itu. Hasad kepada Daud, padahal itu menantunya kan begitu ya. Tapi di ujung hayat Talut pun kemudian taubat, mengakui kesalahannya. Ketika Talut meninggal, maka sebagaimana janjinya Daud harus jadi raja. Maka inilah berubah dari era kenabian menjadi era kerajaan. Dimulai daripada Talut, kemudian Daud. Dan Daud ini satu-satunya yang menggabungkan dua karunia Allah di tengah-tengah Bani Israel. Pertama, dia seorang raja plus juga nabi. Hampir tidak ada kalau Bani Israel nabi ya nabi saja, raja-raja saja. Dia pula menggabungkan raja plus nabi. Makanya kekuasaan Nabi Daud kuat sekali. Bani Israel suka dengan Nabi Daud. Tidak ada yang mencela Nabi Daud. Biasanya kalau datang nabi bunuh, datang nabi bunuh. Enggak. Satu Bani Israel cinta dengan Nabi Daud. Barulah Bani Israel itu jadi kuat di tangan Daud alaihi salatu wassalam. Tapi sayang Daud pun harus meninggal. Kemudian tahta turun kepada Nabi Sulaiman. Lebih kuat lagi Bani Israel. Karena Nabi Sulaiman Allah berikan mukjizat yang tidak diberikan kepada para nabi yang lain. Lebih hebat lagi Bani Israel. Masalahnya ketika kemudian Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka inilah yang terjadi. Mulailah melemahnya Bani Israel. Maka masuk era yang ketiga, era kerajaan kedua. Karena ketika itu Nabi Sulaiman ini kan mewarisi tahtanya kepada anaknya namanya Ruhbuam ibn Sulaiman. Ruhbuam ibn Sulaiman ini yang mewarisi tahta ayahnya Nabi Sulaiman. Masalahnya dia tidak sekuat bapaknya. Tidak sekuat bapaknya, tidak disukai oleh beberapa kabilah Bani Israel. Akhirnya pecahlah Bani Israel menjadi dua kerajaan. Ya. Lah putra Sulaiman, Ruhbuam ibn Sulaiman ini hanya didukung dua kabilah. Ada yang mengatakan yang mendukung dua kabilah. Pertama, kabilah Yahuda. Itulah yang mendukung. Dan yang kedua, kabilah Binyamin. Jadi hanya dua saja, kabilah Binyamin dan kabilah Yahuda yang mendukung putra Sulaiman ini, Ruhbuam ibn Sulaiman ini. Sementara 10 kabilah ini tidak mendukung, buat kerajaan sendiri yang dipimpin oleh Yurbuam ibn Nubat. Yurbuam ibn Nubat itulah raja yang kedua. Jadi kalau Ruhbuam ibn Sulaiman ini dia mendirikan kerajaan yang disebut dengan kerajaan Yahudi. Kerajaan Yahudi yang ibu kotanya Yerusalem. Ya. Ada yang mengatakan begitu. Jadi kerajaan Israel atau kerajaan utara itu dipimpin oleh Yurbuam bintu Nubat dari 10 suku atau 10 kabilah dengan Samaria sebagai ibu kotanya. Tetapi kerajaan Yahuda atau kerajaan selatan, ibu kotanya Yerusalem, itulah yang dipimpin oleh putra Sulaiman, Ruhbuam ibn Sulaiman. Berarti di sini ada utara, ada selatan. Ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Lah, yang kerajaan selatan inilah yang dipimpin oleh putranya Sulaiman. Cuman 2 kabilah Yahuda dan Binyamin itu. Yang 10 kabilah itu dari utara tuh. Lah karena sudah pecah Bani Israel menjadi 2 kerajaan, masuklah pada era penjajahan. Bismillah.